Biasanya ya kalau di sini ini kayak lagi cerah nih ya. Kalau lagi cerah habis lari itu gue suka berjemur. Karena di sini sepi, agak mojok juga. Jadi gue biasa berjemur, buka baju doang gitu loh, jemuran di sini buat menambah vitamin D dalam tubuh. Hey guys, hai semua, hai semua, hai semua. Oke, good morning. Ini ah ini adalah tempat gua biasa nongkrong pagi-pagi, tempat gua mid time. Tuh, di tempat jogging, di tempat public park sini. Nah, kemarin kan gua udah sempat bikin video yang 360 kan, yang keliling. Jadi pagi-pagi biasanya gue nongkrong di sini. Habis workout dulu, olahraga, keliling 2 putaran. Kalau jogging doang gue 2 putaran. Kalau sama ada push-up, pull-up gitu, cuma 1 putaran. Nah, dan di sini tempat gue spend me time biasanya, nongkrong, merenung. Viewsnya oke banget kan. Dan sepi gitu. So di video ini gue mau cerita sedikit. Kemarin tuh ceritanya kita mulai beres-beres barang-barang yang di rumah. Kan kita siap-siap bulan depan kita udah mau balik ke Indonesia. Dan kita kemarin tuh mulai packing, pikir-pikir barang mana yang bisa kita kirim dulu ke Indo. Kalau yang mana yang bisa dibawa gitu loh, karena kan kita nggak bisa bolak-balik gitu ya. Traveling sekarang masih belum memungkinkan untuk bolak-balik, meskipun di sini tuh sebenarnya udah ada wacana untuk buka flight internasional dan tanpa harus karantina buat mereka yang sudah 2 kali vaksin, penuh. Tapi kelihatannya masih nunggu, masih mundur-mundur terus. Tapi kan di Indo kan belum ya. Gue balik tuh udah sampai saat ini masih harus karantina. Jadi traveling masih belum gampang. Kalau misalnya masih gampang, gue masih berpikir masih bisa bolak-balik lah. Barang-barang kalau masih ada yang kepenuhan, masih keberatan gitu, tinggal aja di sini dulu. Titip di mana kek, di kenalan yang ada di sini. Pulang nanti kalau balik lagi ya bisa dibawa gitu loh. Tapi kan sekarang nggak memungkinkan ya untuk jangka waktu yang belum bisa kita tentukan juga. Jadi benar-benar kita harus packing, benar-benar harus mikirin dan harus sekali jalan. Sementara kan bagasi kan ada limitnya. Dan sementara kita barang-barang 2 tahun barang-barang tinggal di sini kan sudah berkembang biak banyak. Terutama yang paling banyak itu alat masaknya Oma. Tapi kayaknya itu nggak akan dibawa balik sih. Nah, pokoknya intinya kita udah atur-atur barang deh. Nah, kemarin tuh yang paling buat gua perasaan campur aduk itu waktu beresin barangnya Conan. Karena banyak lah mixed feeling. Ada baju yang belum sempat dipakai. Waktu opa-omanya datang, bokap nyokap gue datang, mereka beliin baju juga, dan kita ketemu, wow, baju ini belum pernah dipakai. Jadi perasaannya campur aduk lah. Ada baju-baju yang Michelle beliin baju kembaran gue sama Conan, tapi dia pakai cuma sekali, pas hari terakhir itu doang dia pakai. Dan ya udah, intinya kita sortirin barang-barangnya dia. Mana yang mau kita keep, mana yang mau kita simpan, mana yang udah nggak mau kita keep, mana yang udah mungkin harus dibuang, mungkin dikasih ke orang. Nah, ngomong-ngomong kasih ke orang, kemarin tuh kan banyak, kita post di Instastory kan, begitu di post banyak yang nanyain, kalau nggak ini boleh dong dikasih ke kita
bajunya Conan gitu loh. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kita mau kasih ke siapa aja, cuman kita waktu itu lupa kalau Conan itu punya sepupu. Jadi sepupunya Conan itu baru lahir setelah kita pergi dari Indonesia. Jadi umurnya sekarang tuh 2 tahun. Kita kan udah 2 tahun di sini ya. Nah, jadi pas kita pergi nggak lama sepupunya lahir. Nah, kayaknya baju-bajunya most likely yang masih layak pakai mau kasih ke dia gitu loh. Sorry ya buat yang udah ngetekin, bukannya pelit, bukannya nggak mau ngasih atau gimana ya. Tapi kita mau save buat sepupunya Conan. Dan masih ada sih yang nggak mau kita kasih ke dia, masih ada, tapi rasanya sudah kurang layak untuk diberikan gitu loh. Maksudnya untuk diberikan tuh udah ya baju-baju rumah, baju sehari-hari yang udah nggak proper lah untuk diberikan, baju tidur gitu loh. Balik ke kemarin tuh, ya itu ceritanya jadi perasaan gue jadi melo lagi, campur aduk, sementara harus sortirin, terus jadi throwback gitu loh. Gila ya, purpose kita ke Thailand tuh sebenarnya ngapain gitu. Dan tapi kalau gini loh, kalau dilihat apakah ini sesuatu yang keputusan yang salah ke sini atau nyesel apa enggak. Kita kesini rasanya cuma buat nganterin Conan doang kan. Kita pergi berempat plus Oma jadi berlima. Kita pulang berempat plus ya. Jadi intinya kalau di keluarga inti kita pergi berempat, pulang bertiga gitu loh. Kayaknya memang purpose kita kesini cuma buat nganterin Conan kesini doang dan nggak bawa Conan balik gitu loh. Something yang menyedihkan, tapi kalau gue pikir-pikir secara keseluruhan ya, ini agak aneh gitu loh, karena kan kita kesini pun melakukan BMT ini bukan sesuatu yang dari awal kita mampu gitu kan, dan for some reason tujuan kita nyembuhin Conan dan Kristal dengan di luar kemampuan kita, tapi dengan ajaib dananya kekumpul bisa kesini. Yang tadinya gue agak-agak percaya nggak percaya dananya bisa kekumpul dan bisa jalan treatment ini gitu loh. Dan buat gue itu caranya cukup ajaib, cukup di luar nalar, karena bukan kemampuan gue gitu loh. Segala sesuatunya mulus di luar nalar, dan sampai saat ini kita nggak pernah kekurangan apa-apa. Ya kalau masalah biaya yang sangat membengkak, yang sampai saat ini kita masih punya outstanding expenses, medical expensesnya Conan masih ada outstanding balance yang besar banget, yang gue nggak tahu gimana ceritanya juga. Tapi di luar itu kita sekeluarga masih terpelihara dengan baik, which is aneh gitu loh, Conan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang bisa dibilang one of the best, top 10 children hospital in the world gitu di dunia. Kita tinggal di apartemen yang menurut ukuran gue privilege, bisa tinggal di apartemen yang bisa dibilang bagus lah, fasilitasnya oke, tempatnya oke. Terus kita makan sehari-hari nggak pernah kekurangan. Terus kita nggak merasakan adaptasi dengan COVID. Kita nggak ngerasain, jujur aja kita nggak ngerasain adaptasi dengan COVID, karena waktu dunia beradaptasi dengan COVID gila-gilaan, kita sedang di rumah sakit gitu loh, benar-benar terisolasi di rumah sakit dan nemenin Conan, berharap Conan sembuh gitu loh. Jadi kita nggak berasa efek yang berarti mengenai COVID gitu loh. Cuman selain waktu kita masuk ke mulai treatmentnya Conan,
kita kan udah duluan karantina ya, udah dulu karantina, membiasakan diri hygiene, pakai masker kemana-mana gitu loh. Jadi waktu COVID datang dan semua orang harus adaptasi dengan new normal, kita udah nggak adaptasi lagi, malah kita udah adaptasi sama dunia rumah sakit gitu. Dan sampai saat ini makan masih cukup, bisa dibilang nggak kekurangan sama sekali, sampai dengan kecuali medical expenses itu ya, tapi for some reason kita masih tetap aja bisa pulang. Kita masih bisa pulang, masih bisa memulai hidup kita lagi, starting over, hidup yang baru tanpa Conan, pulang ke Indonesia. Meskipun kita nggak tahu di poin ini gue bener-bener nggak ngerti gitu loh. Rencana tuh sangat-sangat jauh berbeda dari rencana awal. Yang tadinya kan kalau misalnya di bayangan kita waktu kita kesini itu, kita akan begitu selesai 2 tahun semuanya baik, kita pulang ke Jakarta, gue akan kembali kerja di area, di industri, mungkin di industri atau apapun lah, pokoknya di field gue yang sebelumnya, dunia kreatif. Masih cita-cita, wah kalau bisa gue pengen bikin film dan sebagainya gitu. Tapi dengan semua yang terjadi dan dunia juga berubah banget, jadi kayak semua plannya sangat-sangat berubah. Dan gue jujur aja gue nggak tahu apa yang what's next, gue belum clear. Tapi kelihatannya sangat jauh berbeda dari bayangan di awal gitu. Dan di posisi saat ini dengan keadaan yang sudah jauh di luar ekspektasi gue, kayak gue ya udahlah, terserahlah mau apa, mau whatever will be gitu loh. Perasaan gue apa ya, gue belum bisa menyimpulkan apa yang berubah di dalam diri gue gitu, masalah berkaitan dengan setelah melewati apa yang terjadi gitu. Gue masih belum bisa menyimpulkan apa yang berubah dalam diri gue. Selain udah pasti hidup gue rasanya agak lebih tawar, sedikit lebih hambar, lebih tasteless. Karena sebelumnya gue punya motivasi untuk melakukan yang terbaik. Kayak gini loh, di kerjaan gue pengen apa ya, gue sangat excited untuk berkarya, untuk membuat anak gue bangga, membuat Conan bangga, punya bokap, punya karya yang luar biasa. Bapaknya tuh something lah, someone yang bisa diperhitungkan. Jujur aja itu motivasi terbesar gue gitu loh saat itu. Gue pengen bikin karya yang keren supaya anak gue bangga, dan anak gue bisa sombong, bokap gue ini bokap gue nih, dan I want to make my son proud. Tapi saat ini kayak motivasi itu jadi hilang gitu loh. Ya jujur aja gue nggak tahu, gue punya passion gue nggak semenarik itu lagi. Passion gue saat itu nggak semenarik itu lagi gitu saat ini. Itu sih yang berubah banget. Dan kedepannya kan kayak kemarin kita cerita, ya kemungkinan besar kita nggak balik ke Indo dulu, balik ke Jakarta, ke rumah kita yang dulu, ke tempat ke Kelapa Gading lah. Dan lucunya kayaknya jalannya kebuka aja gitu loh. Gue belum bisa cerita apa saat ini, tapi kalian akan lihat lah, gue akan tetap update terus channel ini. Nextnya kita akan kemana, yang mana saat ini juga belum pasti, belum benar-benar pasti banget, tapi paling nggak jalannya kelihatannya kebuka gitu loh. Jadi cukup aneh. Dengan setelah beres-beres itu kan gue jadi flashback gitu kan. Flashback sampai ke flashback ke momen dimana gue memberikan nama Conan. Jadi di video ini sebenarnya intinya gue mau cerita arti nama Conan tuh apa sih. Jadi sebelum waktu kita tahu Michelle hamil, kan kita otomatis lah
kita cari nama, mulai berpikir nama apa buat anak kita gitu loh. Kan ada yang bilang kalau nama itu adalah doa orang tua, dan gue nggak pernah ngerti itu sebelumnya. Karena ada orang yang kasih nama anaknya tuh aneh-aneh gitu loh, aneh-aneh dan kayaknya meaningless. Gue pernah punya ART ya, pembantu, namanya Prihatin gitu loh. Kok gue bingung kenapa ada orang tua ngasih nama Prihatin gitu loh. Kayaknya kan namanya kurang oke gitu ya. Terus ya karena itulah gue nggak mengerti kalau nama adalah doa orang tua, sampai gue ngalamin sendiri, punya anak sendiri gitu. Dan begitu punya anak sendiri, ya of course gue mau kasih nama anak gue yang terbaik sesuai dengan doa gue, harapan gue anak ini akan jadi apa gitu. Oke, karena salah satu yang bikin gue sebelumnya nggak ngerti adalah orang tua gue ngasih nama gue kayaknya rada ngasal gitu loh. Jadi ceritanya gue dikasih nama itu kan, nama gue kan Andri, dan ternyata gue dikasih nama itu dari nama dokter yang membantu gue, membantu nyokap gue ngelahirin gitu loh, nama dokter gue. Nah waktu itu nama dokternya Indra. Jadi sesimpel gue dikasih nama Andri adalah kebalikan dari kata Indra. Jadi bukan karena nyokap gue pengen gue jadi dokter atau apa gitu loh. Sesimpel itu gue dapet nama Andri. Jadi sebelumnya makanya gue nggak pernah ngerti seberapa pentingnya nama seorang anak gitu loh. Ya itu sampai gue ngalamin sendiri gitu. Dan mungkin gue punya sisi idealis, punya sisi seniman. Jadi gue benar-benar pengen kasih nama anak gue yang unik, yang berbeda, yang sesuai dengan harapan gue, dan nggak mainstream, itu aja sih. Nah balik lagi ke momen dimana ngasih nama Conan. Loh kok oke, gila udah 17 menit aja. Oke. Nama Conan kok. Jadi awalnya nama Conan tuh yang terpikir di otak gua adalah Gabriel. Karena gua pingin doa gua adalah anak gua itu bisa kehidupan anak gue itu bisa menjadi pesan pencipta kehidupan buat manusia, buat orang yang lihat gitu loh. Jadi gue pengen sebenarnya kehidupannya anak gue itu jadi pembawa pesan lah. That's why yang kepikiran pertama adalah Gabriel. Gabriel kan malaikat pembawa pesan ya, the messenger gitu loh, messenger of God kalau dicari di kamus. Jadi that's why awalnya nama Gabriel itu yang muncul duluan. Dan di Indonesia Gabriel itu cukup universal, nama cewek ataupun nama cowok. Kalau di dunia barat Gabriel itu nama cowok. Nah, tapi kalau di Indo kan kayaknya banyak banget universal lah namanya, buat cewek juga bisa. Nah saat kan sebelum waktu itu Conan konfirmasi cowok atau cewek tuh di umur 5 bulan deh, kehamilan 5 bulan. Makanya kita nunggu sampai 5 bulan baru benar-benar cari namanya fix gitu loh. Nah, nama Gabriel itu muncul kayaknya sebelum bulan kelima. Jadi ya mungkin bisa, ya mungkin enggak gitu loh. Nah setelah ketahuan itu udah pasti cowok. Nah nama Gabriel ini sebenarnya gue jadi agak ragu-ragu ngasih nama depan, karena ya itu tadi gue bilang kan, kalau di dunia barat, di Amerika atau di Western lah, nama Gabriel itu kan nama cowok. Kalau di Indonesia nama Gabriel itu bisa cowok, satu bisa cowok bisa cewek. Kedua kalau nama depan Gabriel itu banyakan bisa dibully, bisa jadi bahan lelucon gitu loh. Kan kayak si Michelle punya teman namanya Gabriel, dipanggilnya Gabe. Kalau di barat gitu kan, dunia barat kan Gabe namanya kan keren gitu loh. Kalau di sini jadi Gabe atau Gaby. Ya kan singkatannya jadi Gaby, kayak nggak asik banget gitu loh, cowok namanya Gaby.
terus bakal bisa jadi ada potensial untuk jadi lucu-lucuan gitu loh. Sebenarnya nggak masalah, tapi gue nggak pengen aja. Nah habis itu karena namanya mengingat pertimbangan itu, akhirnya gue mencari nama depan, cari arti nama depan, dan ya itulah karena gue berpikir gue juga nggak mau mainstream. Nah akhirnya setelah beberapa pertimbangan akhirnya ketemulah nama Conan. Nama Conan itu, kalau Gabriel kan tadi messenger of God ya, pembawa pesan Tuhan. Nah kalau Conan itu artinya ternyata wise. Arti pertama kalau kita cari banyakan little hound. Little hound itu kayak serigala kecil. Terus ada juga yang artinya smart atau wise. Mungkin dari situ nama Conan dipakai buat nama detektif Conan ya kan. Nah, ya akhirnya kita memutuskan untuk pakai nama Conan gitu. Karena selain itu juga nggak terlalu mainstream, nama Conan nggak terlalu mainstream di Indonesia. Dan Conan Gabriel itu artinya berarti pembawa pesan Tuhan yang bijak, yang wise, yang smart gitu. Dan itu memang doa gua. Dan waktu itu ada kegalauan, bukan kegalauan ya, ada pertimbangan tetap mau pakai nama keluarga apa enggak. Nama keluarganya kan Wijaya kan. Gue pikir karena nama keluarga gue juga nggak terlalu yang necessary banget gitu loh, terutama di keluarga gue juga nggak terlalu yang gimana banget, jadi boleh pakai boleh enggak. Dan banyak kan nama depan nama belakang kayaknya udah cukup gitu loh. Tapi akhirnya setelah pemikiran gue tuh gini, dunia kan semakin global, semakin gampang traveling ke luar negeri, dan ada kemungkinan waktu itu ya siapa tahu kalau Conan nanti udah gede dia bisa sekolah di luar negeri atau punya kesempatan untuk ya keluar, tinggal mungkin nggak di Indonesia. Nama Wijaya gue tetap, kan sebenarnya kalau Conan Gabriel itu namanya nama bule banget ya. Nah akhirnya nama Wijaya tetap gue pakai buat Conan karena gue nggak pengen Conan kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia, karena Wijaya itu udah spesifik banget nama Indonesia, nggak ada nama negara lain, nggak ada nama negara lain yang pakai nama Wijaya selain Indonesia gitu loh. Dan spesifik memang ya kalian bisa lihat lah dari casing gue aja, dari muka kita udah kelihatan kita keturunan gitu loh. Dan nama Wijaya itu kebanyakan dipakai memang salah satu marga keturunan gitu loh. Jadi sejujurnya mungkin gue masih cukup nasionalis gitu ya. Jadi gue nggak mau Conan itu nantinya melupakan jati dirinya seandainya dia sekolah atau sempat tinggal di luar negeri gitu loh, yang bukan di Indonesia. Itu sesimpel itu. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak Conan Gabriel Wijaya itu adalah malaikat pembawa pesan Tuhan yang smart, yang cerdik, yang cerdas, yang bijaksana, yang berasal dari Indonesia. Keren nggak namanya? Keren nggak? Menurut gue sih keren dan anti mainstream gitu aja. Menurut gue keren dan anti mainstream, tapi mengingat-ingat itu ternyata waktunya nggak selama itu. Dan ini yang membuat gue agak mixed feeling kemarin. Waktu gue throwback lagi, gue mikir-mikir, membuat ya campur aduk lah. Cuma 5 tahun gitu loh. Gue nggak tahu apakah Conan sudah fulfill purpose-nya. Karena kalau dilihat dari banyaknya DM, banyaknya orang yang hadir waktu ibadah terakhirnya Conan, pelepasan Conan, gue cukup percaya kalau memang hidupnya Conan tuh banyak menginspirasi orang. Tapi jujur aja, gue nggak tahu pesan
pesan apa yang dibawa buat kalian yang nonton, buat kalian yang ngikutin cerita Conan. Gue nggak tahu seberapa kehidupannya berdampak, karena buat gue sendiri gue belum ngerti dampak positif apa, pesan apa yang sebenarnya mau Tuhan berikan buat gue lewat kehidupan Conan. Kalau memang Conan udah fulfill purpose-nya ya, di gue sendiri gue belum tahu, dan jujur aja nggak berharap seperti ini, nggak berharap. Gue rasa ada sih, cuman mungkin belum selesai ceritanya di kehidupan gue sendiri. Tapi gue nggak berharap, jujur aja nggak berharap seperti ini gitu loh, nggak berharap seperti ini pesannya di hidup gue. Cerita belum berakhir. Ngerti kan maksud gue? Gue bingung mau ngomong apa lagi sekarang. Ya udah, video ini gue cuma mau share itu doang. Buat kalian yang nonton dan mungkin kalian bisa mengisi pertanyaan itu, apakah ada pesan dari pencipta kehidupan buat kalian? Apakah kehidupan Conan membawa dampak yang baik ataupun buruk? Karena bisa aja kan orang dapat message yang negatif. I don't know. Apakah jadi pembelajaran jangan terlalu percaya sama dunia medis atau apa? Kan bisa aja kan. Masing-masing bisa menjadi pesan yang berbeda ke masing-masing individu, dan gua nggak tahu itu. Buat kalian yang mau komen, please let us know, kasih tahu ke kita, karena mungkin itu jadi apa ya? Jadi penghiburan buat kita, karena ternyata memang sesignifikan itu kehidupan Conan buat orang lain. Gua harap sih begitu. Dan please komen, oke? Alright, jadi video ini gue cuma mau share cerita itu, dan sekarang waktunya pulang karena sudah siang. Oke, that's it for today. See you next time. Bye.